Kondisi nol itu merupakan sebuah privilege yang luar biasa. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ini saya bakal cerita real story berdasarkan pengalaman pribadi dan kondisi saya pribadi. Mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Memulai dari sesuatu dari nol itu jauh lebih mudah daripada kalian memulai sesuatu dari minus. Logika. Kalian untuk surplus 100 dari nol itu jauh lebih gampang daripada kalian memulai dari minus 100. Kalau kalian mulai dari minus 100 menuju ke surplus 100, kalian harus melewati nol dulu. Dan itu sangat berat. Sangat amat berat. Ini saya kasih tahu. Oh, tapi kan mulai dari nol itu susah, Bang. Mulai dari nol itu kan penuh dengan challenging gitu kan. Susahnya setengah mampus. Ya betul, benar, memulai dari nol itu kan susah. Gak ada Pak sesuatu yang gampang di dunia itu, gak ada. Semua susah gitu kan. Kalau gampang semua orang udah sukses. Kalau gampang semua orang udah kaya. Contoh, ini bacot ini ngomong di depan kamera aja nggak semua orang bisa, ya nggak? Kenapa saya bisa? Karena saya latihan setiap hari. Nggak peduli saya ngomongnya bagus, saya ngomongnya jelek, nggak peduli. Komentar di sini ngomong gini, nggak peduli bos. Karena saya pengen improve, saya pengen mengimprove diri saya sendiri. Nggak peduli apa kata orang. Bodoh amat persetan. Itu salah satu contoh mentality. Jadi balik lagi topik gitu. Kondisi nol gitu kan. Kondisi nol gitu kan. Itu privilege. Memulai sesuatu lebih gampang. Kenapa? Karena nggak ada beban. Nggak ada sebuah tanggungan. Nggak ada sebuah pressure. Beda kalau kondisi minus. Ada tanggungan, otomatis ada pressure. Kalau ada pressure, otak pun juga nggak bisa maksimal. Makanya orang-orang yang di kondisi dia ke pressure tapi dia masih tetap bisa fokus, itu orang-orang yang luar biasa hebat. Bahkan saya sendiri aja belum bisa. Nah, nanti kalian pasti bilang gini nih kan, wah susah bang gitu kan, karena nggak punya relasi, nggak punya koneksi gitu kan, nggak punya source, lingkungan nggak mendukung. Nggak, itu semua alasan. Itu semua bisa dibuat, itu semua bisa didevelop. Nggak punya koneksi, gimana cara punya koneksi? Ya carilah. Oh, tapi nggak gampang. Ya nggak gampang. Ya harus effort, ya harus mau keluar duit, harus mau keluar tenaga, harus mau keluar waktu. Jangan kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba orang-orang yang udah sukses, udah kaya datang ke kita. Apa value yang bisa kita offer? Nggak ada kan. Kalau mau kerja nih kerja, oh saya mau kerja di sini. Oh tapi susah, harus orang dalam, cari orang dalamnya lah. Cari. Kasih something, kasih sesuatu yang emang mereka suka gitu. Kalau udah ada ikatan emosional, itu beda cerita pasti. Dan hal-hal itu udah saya lakuin dari saya kecil gitu kan. Dari umur saya belasan. Contoh lagi kan. 2018 saya ikut TF kampus gitu kan. Kenapa? Karena saya pengen belajar forex. Kenapa pengen belajar forex? Karena saya pengen cari duit. Saya cari kan, trader forex paling jago di Indonesia siapa gitu. Oh, keluar tuh waktu itu Tito Hayunanda, John Paul 77. Saya ikut kelasnya, saya cari informasi, saya kolek datanya. Waktu itu belum ada IG, YouTube juga belum famous, TikTok apalagi. Oh, IG mungkin udah ada, IG-nya dia mungkin sekitar 8.000-an followers ya. IG-nya TF waktu itu. Belum booming gitu kan. Saya carinya lewat website tuh Google. Saya cari, saya kontak nih marketingnya, buka kelas enggak? Oh, buka Kak. Ya udah saya all in ikut. Nggak peduli ini dapat uang dari mana, udah persetan urusan nanti. Asal mau berusaha semua bisa. Itu prinsip saya. Ikutlah. Pengen kenal, pengen ngobrol. Ya kalau kita pengen kenal kita harus give dulu, nggak bisa tiba-tiba kita minta gitu kan. Itu aneh, konyol. Nah, freak namanya. Biaya workshopnya berapa? 5 juta gitu kan. Ya udah bayar dulu gitu kan. Pengen kenal kok masa nggak mau bayar? Siapa Anda gitu loh. Kan gitu Pak. Saya kenal, saya ngobrol, karena itu medianya dari situ. Gak mungkin saya tiba-tiba ngomong, Pak Tito ayo kesini ketemu kita ngobrol. Itu bodoh namanya. Saya bodoh gitu. Itu gak tahu tata krama, gak tahu attitude, gak tahu apapun. Itu kayak orang bodoh yang gak teredukasi. Saya bayar dulu, saya kenalan dulu, ikut workshopnya, lewatnya medianya ada ya, lewat workshop tadi. Dari situ saya bisa kenalan, bisa ngobrol, bisa ketemu, kan? Bisa sharing gitu kan. Itu cara mencari relasi gitu loh. Itu
Itu flow-nya gitu kan. Kalau kalian nggak punya relasi ya makanya cari gitu kan. Orang dalam ya cari gitu. Jangan bengong aja di rumah, nggak mau keluar apapun. Ya sampai kiamat juga masih sama kondisinya. Nah ini balik lagi cerita ya. Kalau kalian jadi saya hari ini, per hari ini nih, ya, kalian pasti udah gantung diri kan. Gantung diri kalau enggak udah lompat dari jembatan gitu kan. Lompat dari gedung gitu kan. Ini berhubungan dengan posisi minus. Kondisi orang tua saya sakit dua-duanya dan bukan sakit yang ecek-ecek, bukan sakit yang ringan, sakit berat semua. Sedangkan ada debt yang harus saya tanggung dan harus dilunasin gitu kan. Bukan 100-200 juta, nominalnya udah miliaran. Bahkan saya nanggung dari, ini videografer saya tahu gitu kan, dari umur 22 saya udah ikut bantu begitu kan, udah ikut bantu nih bayar angsuran. Kalau di total bunga saya udah miliaran juga. Apakah saya protes? Enggak kan, saya nggak pernah protes. Saya nerima apa adanya, saya lakuin apa yang bisa saya lakuin, saya lakuin yang terbaik, saya tempuh jalan ini. Mungkin kalau kalian gitu kan, oh jangan bacot semua gitu kan, bacot. Jadilah kita tuh keren ya, tukeran posisi udah lama ya, udah selesai. Nggak bakal bisa. Karena di sini kita berhubungan dengan banyak aspek gitu kan. Sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa milih kok lahir dari keluarga apa, dari keluarga siapa, dari keluarga yang gimana. Kalian lahir dari keluarga miskin gitu kan. Ya sudah jalani, ubah hidup gitu kan. Mungkin saya terlahir dari keluarga yang emang banyak utang, ya sudah saya jalanin gitu kan. Saya selesaiin gitu kan, sebisa saya. Itu bentuk dari sebuah tanggung jawab, bentuk dari sebuah effort. Jadi jangan pernah kalian protes ya, mulai dari nol kalian protes, kalau dari minus kalian mampus malah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah pasti pak. Kalau nggak punya relasi ya cari relasi, gitu kan. Kalau kalian dilahirin dari keluarga miskin ya kalian harus kerja lebih giat. Kalau kalian dilahirin dari keluarga yang punya utang, harus melunasin utang, ya kalian harus semakin gila kerjanya, semakin edik gitu. Gak ada opsi kan, gak ada opsi, mau nggak mau. Nah faktor-faktor eksternal ini kita nggak bisa kontrol, kita bisanya hanya menjalani dan mengubah supaya kondisinya nggak seperti ini. Makanya jangan sering protes, jangan jadi manusia yang suka komplain, jangan jadi manusia yang suka menyalahkan keadaan, jangan jadi manusia yang suka apa ya istilahnya mengeluh gitu kan. Saya benci banget karena manusia-manusia seperti itu mentalitinya jelek dan cenderung jadi orang yang pecundang. Jangan seperti itu. So ini saran saya ke kalian semua kan. Berhentilah punya mentaliti pecundang. Kalian punya privilege, kalian punya kesempatan dengan kondisi kalian yang nol. Mungkin kondisi kalian lebih baik daripada kondisi saya. Mungkin kalian nol gitu. Dan saya harus nanggung miliaran. Jadi selalu semangat dan good luck.